Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya. Kemarin ada beberapa yang ngajak ngobrol nanya, biasanya kalau briefing itu ngapain? Menurut saya briefing itu nggak ada polanya dan mungkin masing-masing pakai tiap-tiap orang pasti punya gayanya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya saya ditanya gitu dan saya diminta ceritain, kurang lebih kalau saya begini. Jadi pertama briefing itu kan sesuai sama namanya karena ini cuma brief. Jadi waktunya nggak bisa lama-lama. Jadi kalau saya bisa antara 5 sampai 10 menit. Kalau misalnya bisa di bawah 5 menit itu lebih lebih bagus lagi. Kadang-kadang ketika misalnya nggak ada topik yang terlalu banyak buat diobrolin ya nggak apa-apa. Kita briefing sebentar banget tapi ada briefing gitu. Karena beda banget. Terutama ketika kita lagi scale up dalam waktu yang sangat singkat. Ketika kita lagi sprint, itu sangat penting untuk kita setiap pagi di awal hari itu untuk nyatuin energi. Jadi nah terus berikutnya briefing tuh kita biasanya ngebahas apa aja sih? Ini kalau saya dan ini nggak harus persis kayak begini. Kalau saya biasanya pertama ya pasti kita akan nyapa kan. Ini obviously sih, pastilah kita akan nyapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Nah sedikit trik kalau di sini saya biasanya nggak pakai yang terlalu aneh-aneh kayak selamat pagi diganti jadi semangat pagi itu nggak kayak gitu. Dia kayak sapa biasa assalamualaikum. Selamat pagi. Paling nanti jadi gini. Nah, yang jadi salah satu triknya supaya briefingnya itu energinya bagus, kita perlu nge-brief mereka. Jadi kalau misalnya triknya adalah supaya briefing kita lancar dan menyenangkan. Itu kalau saya biasanya harus ada conditioning. Jadi sebenarnya di awal ketika mereka baru pertama kali ikut briefing atau kita baru pertama kali briefing, itu kita perlu menyepakati beberapa hal. Misalnya kalau di saya nyepakatin misalnya kita ada yang bilang selamat pagi, itu balasnya nggak usah aneh-aneh, tapi kayak cukup diulang aja 3 kali. Jadi misalnya selamat pagi gitu. Jadi ritmenya beda. Atau selamat siang gitu. Ritmenya beda. Atau mungkin hal lain yang juga perlu kita sepakatin. Kalau saya biasanya saya nyepakatin sama semua tim. Kalau seandainya ada pertanyaan, ada usulan atau ada yang punya ide atau ada yang mau ngasih pendapat, itu semua wajib angkat tangan. Jadi briefnya kayak hidup kan. Biasanya saya ngasih pengertian gini. Kalau seandainya bahkan ketika semua nggak ada yang angkat tangan pun saya pasti akan nunjuk kan. Jadi apa bedanya gitu. Jadi mendingan udah deh, semua orang harus punya mental kepala. Jangan mentalnya jangan mental ekor gitu. Jadi kalau misalnya briefing terus bareng saya, biasa mereka udah tahu kalau misalnya saya nanya ada usul atau ada ide, semua wajib angkat tangan. Jadi semua ikutan mikir, bukan cuman udahlah paling juga ntar si A bakal ngomong gitu, enggak. Jadi kita harus make sure semua orang siap untuk kontribusi ide. Jadi kalau saya biasanya 2 hal simpel itu sih. Yang pertama kalau misalnya selamat pagi, jawabannya pagi gitu, cuma diulang aja 3 kali, gak usah aneh-aneh. Terus yang kedua, kalau misalnya pas lagi ada kita minta interaksi, ada usulan atau ada ide gitu, mereka wajib angkat tangan. Semuanya, setiap orang, karena nggak ada bedanya antara dia nggak ada yang angkat tangan terus kita tunjuk sama mereka semua angkat tangan terus kita tunjuk juga. Kita tinggal pilih, cari yang mukanya kita seneng buat cobain. Ada yang mukanya takut, kita tunjuk gitu. Atau ada yang mukanya pede banget kayak pengen banget usul, itu kita tunjuk. Itu juga bisa, tapi at least semua orang aktif dan semua orang ikutan mikir. Jadi pertama nyapa terus dibales, misalnya selamat pagi, dia akan bales pagi. Habis itu biasanya di briefing kita akan share update. Misalnya ini penting. Pertama ketika perang kita akan update skor sementara. Saya akan update skor. Misalnya kayak bulan ini target kita adalah 500 juta sebulan gitu. Dan sampai hari ini adalah hari ke-7, skor kita sekarang ada di angka misal 100 juta gitu. Jadi kita selalu ada dalam kesadaran sekarang kita lagi ada di titik mana, kita dari titik mana dan mau menuju ke mana. Jadi saya akan ada update skor. Jadi skor total kita udah berapa sama skor hari kemarin berapa. Jadi kita tahu seberapa bagus atau seberapa harus diimprove skor kita hari kemarin. Jadi ini skor total. Ini skor revenue itu omset. Sama skor kemarin. Ini pasti akan kita update dan di situ kita akan tepuk tangan. Karena anyway pasti akan ada progres kan dari tiap harinya dan kita bisa memberikan semangat. Jadi bisa kayak skor target kita bulan ini adalah 500 juta dan skor kita sampai hari ini sudah mencapai 100 juta. Yeay, tepuk tangan. Saya sama brief cara tepuk tangan yang benar juga kemarin. Terus setelah update skor, itu akan ada update informasi lain. Jadi misalnya itu dan sebisa mungkin tertulis sih. Jadi poin-poin aja, jadi kayak update dari produksi produk baru kita udah ready dan udah bisa mulai dijual. Jadi kayak mereka bisa akan tepuk tangan. Terus habis itu update dari bagian komplain
kemarin banyak yang komplain karena setelah udah transfer kita nggak fast response misalnya kayak gitu. Itu update informasi gitu. Itu akan kita sampaikan, dan kalau bisa pas lagi update ini nggak usah ada tanya jawab. Jadi mereka cuma dapat semacam news flash aja supaya nggak kelamaan, karena ini briefing bukan meeting. Jadi dan biasanya sambil berdiri kan, jadi biar energinya nggak habis. Informasi ini sifatnya satu arah biasanya kalau saya. Nah, dan yang menarik adalah sebenarnya briefing juga nggak harus sama kita, nggak harus sama tim leader. Saya juga pernah ini digilir. Jadi ada buku briefing. Jadi nanti orang yang tugas briefing itu dia akan muter, dia akan datang lebih pagi. Misalnya harusnya jadwal jam 8, dia setengah 8 besok udah datang, dia akan nulis di buku briefing, dia akan muter, atau dia akan nge-WA, nanya ke produksi ada update atau enggak, ada yang mau disampaikan ke tim marketing atau enggak, atau nanya ke tim finance, atau nanya ke tim operation, atau nanya ke tim R&D gitu. Jadi nggak harus sama kita juga sebenarnya, jadi bisa pakai buku briefing kalau yang sering saya pakai. Nah, setelah kita update informasi, terus biasanya nanti di sini kalau misalnya ada yang mau didiskusiin satu atau dua hal, jadi misalnya kita lagi pengen ada promo nih, ada usul nggak gitu. Yang mau usul angkat tangan, diskusi bisa, tapi maksimal 1 atau 2 hal, 1 sampai 2 hal aja. Itu bisa kita diskusiin dan mereka bisa kasih usulan sambil terus timingnya diperhatikan terus. Nah, terus berikutnya tadi yang pertama nyapa, yang kedua adalah update skor, terus yang ketiga adalah update informasi, yang keempat adalah diskusi kalau ada yang perlu didiskusiin, kalau ada yang perlu ditanyain sama mereka ke kita, mungkin itu dialokasiin sekitar 1-2 menit sekilas aja. Kalau misalnya nanti mau dalam ya bilang, oke, khusus ini ntar spesifik kita akan bahas setelah briefing. Karena kadang-kadang jangan sampai kita nyita waktu banyak orang padahal cuma kasusnya cuma ke satu orang doang. Maksudnya 1-2 menit aja deh bagian diskusi atau tanya jawabnya. Nah, setelah itu sharing. Jadi setelah tanya jawab akan ada sharing. Sharing ini penting untuk kita saling ngingetin tentang values. Jadi kalau saya biasanya nggak harus dari kita juga. Intinya apapun yang berhubungan sama siapapun bisa sharing ini sekilas aja, paling cuman sama 2 menit, 2 menit 3 menit tentang 1 atau 2 hal, entah itu cerita yang menginspirasi atau tentang cara baru, tentang update tren baru dan lain-lain, apapun. Jadi di sini tiap orang akan dapat update dan tiap orang knowledge-nya akan bertambah. Jadi setelah jalan sebulan bisa bayangin kalau misalnya kita share tentang 1 hal baru setiap hari, itu dalam sebulan mereka udah dapat 25 hal baru, dan itu akan bikin mereka merasa lebih tumbuh. Gitu. Jadi terus setelah sharing kita akan doa bareng-bareng, doa bersama. Pasti sekali lagi kita harus terus mengkonekkan di link antara doanya sama target kita hari ini dan target kita selama sebulan ke depan atau selama 3 bulan ke depan sesuai sama periode scale up-nya. Doa juga bisa variasi nih, bisa kayak yang mimpin doa ganti-ganti, itu juga seru. Atau doanya sekali kita nunduk, kadang-kadang kita pakai tangan, kadang-kadang kita doanya sambil ngeliat ke atas gitu, itu juga bisa buat variasi. Terus terakhir yel-yel. Jadi dan yel-yelnya ya nggak usah yang panjang-panjang, nggak usah aneh-aneh juga. Saya biasanya juga dibikin simple. Misalnya goal kita hari ini adalah tembus 100 juta. Itu biasanya akan kesebut nih di yel-yel. Jadi misalnya gini, target kita sehari 100 juta, berarti kita akan hari ini 100 juta, tembus, yes, boom gitu. Disebut. Jadi yel-yel ini kalau diminta dipaksa banget ngasih format, sebenarnya juga ini bebas ya, terserah gitu. Yang penting ada buat nyatuin energi. Saya akan nyebut goalnya harus kesebut. Bagus kalau misalnya goal plus ada waktunya, jadi juga jelas. Misalnya 500 juta bulan ini gitu, atau 100 juta hari ini. Goal plus waktu. Dan ngomonginnya dipotong-potong. Jadi misalnya tadi 100 juta bulan ini, terus habis itu ada kata-kata positif, misalnya bisa 3 kali itu udah dari zaman Yunani kuno, itu emang udah disaranin buat dalam ilmu retorika buat ngulang 3 kali. Jadi emang energinya bagus 3 kali. Jadi kayak tadi pagi itu beda sama pagi itu beda. 4 kali kebanyakan, ini 3 kali aja. So kayak bisa, yakin, yes gitu. Jadi either cuma 3 kali atau beberapa kosakata tapi masing-masing diulang 3 kali. Bisa. Yes, 3 kali juga nih. Habis itu boom gitu misalnya. Boom 3 kali. Itu sedikit tips ya. Nggak harus begini. Jadi sekali lagi briefing ini bebas. Tapi kalau saya pribadi, ketika kita lagi scale up itu wajib ada briefing pagi supaya untuk nyatuin energi. Formatnya terserah.
yang mau dia menggunakan aja terserah, tapi kalau saya biasanya strukturnya kurang lebih kayak tadi. Jadi pertama kita nyapa, terus yang kedua kita update skor, yang ketiga kita update informasi, yang keempat kita ada diskusi kalau ada yang mau didiskusiin, tapi nggak boleh lama-lama, maksimal 1 atau 2 pertanyaan aja. Terus yang kelima kita ada sharing tentang satu hal baru, insight baru, itu bisa kita cari dari mana-mana dan nggak harus kita, bisa kita gilir juga ke tim yang ada di sana. Terus keenam kita doa bareng, di relate sama goalnya. Terus yang terakhir kita yel-yel. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa ngasih gambaran kalau misalnya saya gimana. Dan sekali lagi nggak harus begini, ini cuma saya cerita aja kalau saya biasanya kayak gini. Mau diikutin, mau pakai ini juga boleh, silahkan. Mau pakai gaya sendiri juga silahkan. Tapi yang jelas saya belum pernah ngalamin yang namanya scale up bisa dalam waktu cepat, energinya bagus, tanpa ada briefing rutin di pembukaan shift gitu, di pembukaan shift kerja, di awal jam kerja. Itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.